Sejak awal, misi Kristen memang dituntut bermain cantik. Penyebaran Bible harapannya dilakukan dengan cara tidak menonjol dan hati-hati. Bahkan, penyediaan taman bacaan sekalipun, pada masa ini, nyaris dianggap sebagai tindakan agresif. Oleh karena itu, misi sendiri berupaya menjaga hubungannya dengan pemerintah kolonial. Penginjil lebih banyak mendapat keuntungan melalui penerapan kerjasama dengan pemerintah kolonial dibandingkan bekerja sendiri secara terpisah. Dengan digulirkannya sistem tanam paksa atau kultur stelsel, pemerintah kolonial Belanda semakin merasakan betapa pentingnya penguasaan terhadap adat istiadat, budaya, dan bahasa rakyat pribumi. Nederlands Zending Genootschap atau NZG, sebuah lembaga misionaris Belanda, menangkap peluang ini dengan baik. Kemudian, NZG menawarkan konsep pendirian sebuah lembaga bahasa Jawa yang memungkinkan pegawai dan pejabat Belanda dididik untuk memahami adat istiadat dan bahasa Jawa. Gayung pun bersambut, sehingga tidaklah benar jika sejumlah akademisi Kristen menolak teori tentang adanya keterkaitan antara gereja dan pemerintahan kolonialis. Jelas, penolakan tersebut hanyalah sebatas mengamankan posisi mereka di mata umat Islam tanah Jawa. Realitanya, justru mereka ada keterkaitan erat dengan program-program penjajah Belanda itu sendiri. Hal ini dipertegas dengan adanya peristiwa ini, khususnya dalam kasus Lembaga Bahasa Jawa. Inisiatif awal kerjasama justru bermula dari Badan Penginjilan. Tindakan kompromal antara pemerintah penjajah dan institusi misi ini akhirnya membidani lahirnya Institute for the Javaan Taal atau Lembaga Bahasa Jawa pada tanggal 27 Februari tahun 1832 di Surakarta. Lembaga ini didirikan atas prakarsa Johann Friedrich Karl Gericke, seorang utusan Zending dari Nederlands Zending Genootschap atau NZG. Di Institute for the Javaan Taal, Gericke menjabat sebagai pimpinan lembaga. Bahkan, ia bisa dianggap sebagai peletak utama kesarjanaan Belanda, khususnya dalam studi literatur Jawa. Awalnya, ia tiba di Surakarta pada 1827, yaitu untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jawa. Kemudian, pada tahun 1829, ketika salah seorang pangeran dari Kasunanan hendak belajar agama ke pesantren Tegalsari, Ponorogo, Gericke mengikuti dengan tujuan lain, yaitu belajar tentang literatur Jawa selama 9 bulan. Perjalanan Gericke ini selalu ia laporkan kepada induk semangnya di Nederlands Bijbel Genootschap yang ada di Amsterdam. Melalui Institute for the Javaan Taal inilah, sebuah cara pandang baru dicangkokkan ke dalam pemikiran orang Jawa. Pembentukan identitas baru masyarakat Jawa dimulai dengan langkah meniadakan spirit Islam. Melalui lembaga ini, para Javanolog Belanda, yang terdiri dari kalangan misionaris dan orientalis, mengembalikan dan menghidupkan kembali tradisi Jawa kuno, atau Jawa pra-Islam, dan menghubungkannya dengan Surakarta. Javanolog Belandalah yang sebenarnya menemukan, mengembalikan, dan memberikan makna terhadap Jawa masa lalu. Jika orang Jawa ingin kembali ke masa lalunya, mereka harus melalui screening pemikiran Javanolog Belanda. Selain untuk mempelajari bahasa dan seluk-beluk tentang Jawa, lembaga ini juga diharapkan berfungsi sebagai institusi pendamping bagi penerjemahan Bible ke dalam bahasa Jawa. Institute for the Javaan Taal memiliki banyak peran strategis dalam menentukan wajah Jawa. Berbagai kitab kuno diteliti ulang, sejumlah pandangan hidup Jawa diberi pemaknaan baru, dan kebanggaan terhadap masa lalu terutama dari era pra-Islam dikembangkan kembali secara masif. Bahkan, beberapa wujud kebudayaan yang menampakkan anasir Hindu-Buddha dilegitimasi sebagai bentuk kebudayaan asli Jawa. Sementara itu, produk kebudayaan Islam dibiarkan tenggelam, dan kalaupun diangkat, biasanya lebih pada wujud kebudayaan era transisional, yang tentu saja masih kental dengan tradisi-tradisi Hindu maupun Buddha. Artinya, lembaga ini secara serius mengubah wajah Jawa, yang sebelumnya kental dengan syariat Islam hasil binaan Wali Songo, menjadi identik dengan budaya Hindu maupun Buddha. Makanya tidak heran, apabila banyak ibadah umat Islam yang sangat kental dengan ritual-ritual berbau mitologis. Tentu saja, fenomena ini bukanlah dari ajaran para ulama era Wali Songo,
namun sebenarnya hasil dari penilkungan syariat Islam yang dilakukan oleh pihak Belanda melalui lembaga ini. Tujuannya sangatlah jelas, kalaupun umat Islam tidak bisa berpindah menjadi Kristen, setidaknya umat Islam akan hilang identitas Islamnya dengan adanya pencampur adukan budaya Hindu-Buddha, khususnya dalam ibadah umat Islam di tanah Jawa. Langkah ini ditindaklanjuti dengan penciptaan dongeng-dongeng sebagai ganti ajaran Islam. Melalui metode inilah, kemudian Belanda menciptakan agama baru dalam bentuk aliran-aliran kebatinan atau kepercayaan. Dan inilah yang menjadi tujuan utama pihak kolonialis dan lembaga-lembaga misionaris dibentuk. Artinya, tujuan utama kaum kolonialis dan kaki tangannya menyusun sebuah versi sejarah adalah untuk meracuni jiwa dan semangat para pemuda Islam di tanah jajahan. Lembaga Bahasa Jawa didirikan dengan berbagai tujuan yang hendak diraih. Bagi pemerintah negara jajahan, keberadaan lembaga yang mampu menyediakan tenaga terdidik untuk berdialog dengan pribumi dinilai menguntungkan dalam upayanya menjaga stabilitas dan memelihara hegemoni. Sementara itu, bagi kalangan Zending Belanda, Instituut voor de Javaanse Taal berfungsi sebagai ujung tombak bagi penerjemahan Bibel ke dalam bahasa Jawa dalam misi mengkristenkan tanah Jawa. Pendanaan bagi aktivitas penginjilan pun secara otomatis diperoleh dari pemerintah kolonialis melalui lembaga tersebut. Dengan demikian, kepentingan kolonialis dan misionaris terpadu dan menjiwai semangat pendirian lembaga ini. Pemerintah Belanda bukannya tidak mengetahui bahwa tujuan pendirian lembaga itu berhubungan dengan kepentingan misi Kristen. Justru sangatlah mengetahui akan hal tersebut. Artinya, statement Belanda tidak menjalankan penyebaran agama telah terbantahkan dengan adanya fakta ini. Baut mengungkapkan penawarannya tentang pendirian lembaga bahasa tersebut kepada Gubernur Jenderal Belanda sebagai berikut. Jika pemerintah setuju, maka akan didirikan institut di Jawa untuk studi bahasa-bahasa Timur, dengan maksud memajukan usaha penerjemahan Alkitab. Gerike pada saat di Jawa tahun 1826, telah diberi instruksi untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelidikan di Jawa. Instruksi itu isinya, agar ia menyembunyikan tujuan utamanya, yaitu membentuk sebuah institut di Jawa, yang sejatinya berkaitan dengan misi penginjilan di Jawa. Isi instruksi itu dalam poin ke-9 adalah sebagai berikut. Kepada Tuan Gerike, dianjurkan dengan sangat, agar dalam percakapan-percakapannya, khususnya dengan orang Jawa, ia menyatakan bahwa ia diutus untuk belajar dan mengajar bahasa Jawa, dan menghindari diskusi-diskusi agama yang tidak bermanfaat, dan ucapan-ucapan menghebohkan, yang akan menyingkapkan tujuan lebih lanjut kegiatannya di sana. Kendati demikian, tujuan tersebut jangan pernah hilang dari benaknya. Dalam salah satu surat untuk Nederlands Bibelgenootschap, atau NBG, Masyarakat Bibel Belanda, pada Oktober tahun 1852, Gerike menegaskan bahwa penterjemahan Bibel ke dalam bahasa Jawa itu memiliki tujuan politis yang akan menguntungkan pemerintah Belanda. Alasannya adalah, ketika pemerintah telah menawarkan pendidikan bagi orang Jawa, dan tanpa diimbangi penyebaran Injil, sangat mungkin, rakyat jajahan akan menyulitkan pemerintah pada masa yang akan datang. Sampai poin ini, setidaknya kita sudah paham, politisi-politisi pribumi hasil didikan Belanda, kebanyakan akan membela kepentingan Belanda, daripada berpihak pada kepentingan umat Islam. Gerike juga menyatakan, bahwa jika mereka diberi pendidikan, tanpa serentak mengajar mereka mengenal Tuhan dan takut akan Dia, maka di masa depan, mereka tidak akan dapat lagi diatur dengan mudah, dan mungkin akan terdorong untuk melemparkan beban yang selama ini mereka pikul, dengan sukarela dan taat. Nah, inilah salah satu alasan, meskipun Belanda sudah hengkang dari bumi Nusantara, namun cengkeramannya masih terasa, khususnya dari segi undang-undang, kebijakan,
yang kalau mau dirunut maka akan tertuju pada gaya kolonialis Belanda saat itu. Sejak kesepakatan tersebut, kerja Gericke mulai membuahkan hasil, yaitu dengan diterbitkannya terjemahan Perjanjian Lama pada Oktober tahun 1852 dan diterbitkan ulang dalam 3 jilid tebal yang berbentuk oktav pada 1854. Ketika buku itu diterbitkan ulang, NBG menyatakan bahwa Bible berbahasa Jawa merupakan hadiah yang layak untuk mengimbangi harta kekayaan pribumi yang setiap tahun mengalir kepada kita dari pulau yang diberkati dengan kekayaan alam yang begitu banyak. Dari pernyataan tersebut, bisa dimengerti bahwa NBG selaku lembaga Bible memiliki keterkaitan erat dengan proses penjajahan di tanah air. Pendirian Lembaga Bahasa Jawa sejatinya merupakan langkah pemerintah kolonialis untuk memuluskan pemberlakuan sistem tanam paksa dan model saldo positif. Maksud dari saldo positif adalah dengan adanya kekayaan yang mereka peroleh dari hasil bumi Nusantara yang dikeruk untuk mengisi kas negeri Belanda. Dari sini, bisa dipahami bahwa NBG mendukung sistem tanam paksa yang telah menyengsarakan masyarakat Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa kaum misionaris tidak mengingkari praktik penjajahan di Jawa. Pembentukan lembaga ini sendiri justru merupakan bentuk dukungan misi Kristen terhadap kekuasaan dan hegemoni pemerintah kolonial Belanda di Nusantara. Dengan demikian, pendirian Institute for the Javaan Taal yang digawangi oleh kalangan penginjil dari NZG tidak murni bersifat akademis, apalagi pengembangan budaya. Juga bukan sekedar menyangkut kepentingan penyebaran agama Kristen belaka. Namun, eksistensi lembaga ini secara tidak langsung telah membuktikan bahwa kalangan misionaris telah mensupport keberlanjutan sistem tanam paksa. Juga memperlihatkan dukungan lembaga penginjilan terhadap upaya melanggengkan penjajahan Belanda di tanah Jawa. Lalu, bagaimana tentang statement yang banyak beredar bahwa misi Kristen sejatinya hanya dilakukan di wilayah-wilayah yang belum beragama? Untuk pembahasan detailnya akan kita bahas di video selanjutnya. Ini adalah sejarah penting bagi umat Islam, yang selama ini selalu diposisikan sebagai pihak yang paling dipojokkan, khususnya terkait eksistensinya sejak abad ke-7 di bumi Nusantara, yang berusaha dikaburkan oleh narasi sejarah hasil rekayasa Belanda dan anak didiknya. Teruskan pengerjaan, cepat!